Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, para peserta didik baru, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Banjar Asri. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Desi Sumanti. Saya bekerja di SMA Banjar Asri sebagai staf bimbingan dan konseling. Dimulai tahun 2018, saya lulusan S1 Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2017. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dan bertegur sapa dengan kalian walaupun hanya lewat video virtual seperti sekarang ini, karena pada masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini, seperti yang kita tahu semuanya, negara kita tercinta Indonesia ini sedang dilanda musibah COVID-19 sehingga MPLS tidak bisa dilakukan sepenuhnya secara langsung, dan ada beberapa materi yang harus disampaikan melalui video seperti sekarang ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian untuk lebih mengenal dan lebih dekat dengan SMA Banjar Asri, baik secara fisik maupun sarana dan prasarananya, begitu juga dengan guru-gurunya. Anak-anakku sekalian, anak Indonesia adalah harapan setiap bangsa. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Oleh karena itu, sekolah sebagai satuan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena hampir sepertiga waktu anak itu dihabiskan di sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus menyiapkan dan memberikan sarana dan prasarana yang menunjang untuk proses belajar mengajar anak yang tercipta dalam lingkungan yang ramah anak. Nah, jadi apakah itu sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak adalah sekolah yang mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan-kebutuhan siswa, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, dan pembelajaran. Singkatnya, sekolah ramah anak adalah sekolah yang memastikan secara inklusif anak itu berada dalam lingkungan yang aman secara fisik, melindungi secara emosional, dan mendukung secara psikologis. Nah, sekarang, apakah SMA Banjar Asri termasuk sekolah yang ramah anak? Mari kita cek dan bahas komponen-komponen apa saja yang menjadikan SMA Banjar Asri tergolong pada SMA yang ramah anak. Pertama, dari segi kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa dan memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik. Nah, alhamdulillah di SMA Banjar Asri ini kita memiliki cukup ruang kelas untuk menampung para siswa belajar serta memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik. Ditambah lagi, SMA Banjar Asri berada di bawah kaki Gunung Puntang, sehingga letak dan posisinya sangat strategis, jauh dari kata polusi dan kebisingan, sehingga nyaman sekali untuk belajar. Selanjutnya, sekolah dikategorikan sebagai sekolah yang ramah anak, itu harus memiliki ruang BK, kemudian lapangan olahraga, tempat beribadah, dan UKS. Nah, alhamdulillah di SMA Banjar Asri juga kami telah memiliki semua sarana dan prasarana tersebut. Lalu, sekolah ramah anak juga harus ditunjang dengan proses pembelajaran yang baik dari guru-gurunya. Nah, alhamdulillah di SMA Banjar Asri juga semua guru telah linier dalam mata pelajarannya, sehingga insya Allah akan menyampaikan materi-materi dan akan memberikan pelajaran dan pengajaran yang baik untuk muridnya. Nah, di dalam sekolah yang ramah anak juga semua jajanan dan bahan pangan yang tersedia harus sehat dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Sehingga di SMA Banjar Asri kami tidak mengizinkan anak-anak untuk jajan di luar saat istirahat, melainkan hanya dihimbau untuk jajan di kantin sekolah, dan insya Allah semua bahan pangan yang tersedia di kantin sekolah sudah terjamin mutu dan kesehatannya. Nah, lalu di dalam sekolah yang ramah anak juga harus didukung dengan peralatan belajar yang memadai. Nah, alhamdulillah di SMA Banjar Asri ini kita menyediakan alat penunjang seperti Infocus, kemudian ada lab science, ada laboratorium komputer,
dan juga ada perpustakaan untuk para siswa-siswi belajar. Nah, sekolah ramah anak juga termasuk sekolah insan cendekia, yaitu pengembangan akhlak dan budi pekerti. Ini sesuai dengan visi misi SMA Banjarasri, di mana visinya yaitu menjadi sekolah yang berkarakter. Nah, karakter di SMA Banjarasri ini yang akan digali lebih dalam, yaitu karakter yang religius dan juga disiplin. Nah, untuk mewujudkan karakter yang religius tersebut, di SMA Banjarasri diadakan eskul BTQ atau baca tulis Quran. Kemudian ada juga eskul-eskul lain sebagai penunjang seperti eskul pramuka dan juga paskibra sebagai penguatan karakter bagi siswanya. Nah, sekolah ramah anak juga adalah sekolah tanpa kekerasan, di mana tidak boleh terjadi kekerasan baik oleh guru, baik antar siswa dan juga penduduk sekolah semuanya. Kemudian, di SMA Banjarasri, semua warga sekolah wajib melindungi dan memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan bentuk kekerasan apapun, sehingga SMA Banjarasri sudah tergolong ke dalam SMA yang ramah anak. Nah, sekolah yang ramah anak tidak akan terwujud bila tidak ditunjang oleh seluruh penduduk sekolah termasuk kalian. Nah, kalian diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang ramah anak. Misalnya, dalam penataan lingkungan kelas, kemudian menciptakan suasana yang ramah di kelas, tidak boleh saling membuli antar teman, kemudian harus menghormati ibu dan bapak guru yang sedang berbicara di depan, kemudian kalian juga harus hidup bersih dan sehat, selalu membersihkan toilet, mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih, kemudian meminum air matang dan membuang sampah pada tempatnya. Kalian juga harus bisa memilih makanan dan minuman yang sehat dan baik bagi kalian, karena kalian sendiri yang lebih tahu tubuh kalian, makanan apa yang sekiranya dapat membahayakan atau dapat membuat kalian sakit. Kemudian, kalian juga harus memiliki karakter positif dan budi pekerti, cinta tanah air, misalnya kalian harus ikut upacara bendera, kemudian kalian juga tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Nah, kalian juga dituntut untuk belajar disiplin dan tepat waktu datang ke sekolah. Nah, kalian juga harus belajar disiplin dan tepat waktu. Jika terjadi kesalahan, misalnya seperti kalian terlambat datang ke sekolah, maka belajarlah untuk meminta maaf dan berkomunikasi dengan baik dengan guru piket, kemudian meminta izin untuk masuk ke kelas. Nah, mari kita semua bekerja sama untuk mewujudkan lingkungan SMA Banjarasri yang ramah anak. Ibu harap kalian bisa berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan SMA Banjarasri yang ramah anak. Nah, begitulah kurang lebih pemaparan mengenai SMA Banjarasri yang ramah anak. Sekarang tugas kalian adalah membuat resume dalam kertas selembar tentang apakah yang akan kalian lakukan untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam mewujudkan SMA Banjarasri yang ramah anak. Tugasnya dikumpulkan ke Pak Askom atau Pak Tendi ya, dibuat sekreatif mungkin. Assalamualaikum.